Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran bahasa Arab kita. Dan di video kali ini kita akan belajar mengenai at-tarkibu tata bahasa Arab. Kita akan belajar mengenai struktur kalimat yang disusun dari isim kana yang ditambah dengan mubtada, kemudian ditambah dengan khobar. Isim kana ini merupakan pembelajaran bahasa Arab kita yang pertama karena ini baru dipelajari di kelas 9. Akan tetapi untuk mubtada dan khobar kita sudah mempelajarinya di kelas 7 ya. Nah, sebelum melanjutkan pembelajaran, Ibu akan mengulas terlebih dahulu apa itu mubtada dan apa itu khobar secara singkat saja untuk mengingatkan kembali kepada kalian karena Ibu yakin kalian semuanya sudah lupa ya mengenai mubtada dan khobar. Nah, apa itu mubtada? Mubtada itu adalah kata benda yang ada di awal kalimat, ya. Bisa berupa domir atau bisa berupa nama orang. Jadi ketika di awal kalimat itu terdiri dari domir seperti huwa, huma, hum dan sebagainya, kemudian nama orang, maka sudah dipastikan itu adalah mubtada. Ya. Kemudian apa itu khobar? Khobar itu adalah kata yang terletak setelah mubtada. Jadi setelah kalian mengetahui posisi mubtada dalam suatu kalimat, maka kalian tidak usah bingung lagi. Setelah mubtada itu pasti khobar. Ya. Sebetulnya khobar itu banyak jenisnya. Ya, ada yang terdiri dari isim sifat, ada yang terdiri dari jar majrur. Namun secara sederhana saja bahwasannya khobar itu adalah kata yang terletak setelah mubtada. Baik, kita sudah mengulas ya mengenai mubtada dan khobar untuk pengingat saja. Sekarang kita belajar melanjutkan yaitu makna kana ya. Nah, kana itu terdiri dari beberapa makna ya. Namun sebelum kita mengenal makna dari lafaz kana, kita akan mengetahui dulu kana itu apa ya. Nah, kana itu adalah kata yang dibentuk dari fi'il madi yang bermakna lampau ya. Nah, apa saja makna dari kana itu? Yang pertama, makna kana itu artinya adalah tadi. Ya. Makna yang kedua, kana itu adalah saat itu. Dan makna yang ketiga adalah dahulu atau kemarin. Itu adalah makna dari kana. Nah, sekarang kita akan mempelajari kaidah mengenai isim kana. Ya. Apa saja kaidahnya? Yang pertama, lafaz kana dapat berubah sesuai dengan pelakunya atau domirnya. Ya. Jadi kana, isim kana di sini tidak sendirian. Ya. Domir ada 14, berarti jenis kana juga ada 14. Tapi Ibu di sini tidak akan menyebutkan 14 ya, hanya beberapa saja yang sering muncul ya dalam ulangan. Yang pertama, nah ketika domirnya atau kata gantinya ini adalah huwa, dia seorang laki-laki, ketika pelakunya ini huwa, dia seorang laki-laki, maka isim kananya memakai kata kana. Bagaimana dengan hiya? Nah, untuk hiya, isim kananya adalah kanat. Ya, yaitu dia seorang perempuan. Isim kananya menggunakan kanat. Ya, kemudian hum, bagaimana dengan hum? Hum isim kananya memakai kanu. Ya, huwa kana, hiya kanat, hum kanu. Kemudian bagaimana kalau pelakunya anta? Mudah ya. Kalau anta isim kananya adalah kunta. Kemudian bagaimana dengan anti? Anti isim kananya kunti. Kemudian bagaimana dengan antum? Isim kananya adalah kuntum. Kemudian bagaimana dengan anak? Anak isim domirnya, isim kananya kuntu. Ya, jadi mudah ya. Huwa kana, hiya kanat, hum kanu. Anta kunta, anti kunti, antum kuntum, ana kuntu. Ini adalah perubahan isim kana ya, sesuai dengan pelakunya. Nah, perhatikan. Nah, sekarang ini kaidah yang kedua ya. Kalau tadi kaidah yang pertama bahwasannya karena itu akan berubah sesuai dengan pelakunya. Kaidah yang kedua, setelah dimasuki lafaz kana, khobarnya akan berubah. Ya, jadi hanya khobarnya saja yang berubah sesudah dimasuki kana, mubtadanya tidak berubah. Bagaimana perubahannya? Perhatikan. Nah, ini di sini ada perubahan khobar setelah dimasuki lafaz kana. Ya. Yang pertama, harokat akhir khobar berubah menjadi fathah jika sebelum dimasuki isim kana harokat akhir khobarnya domah.
Jadi ketika khobar tersebut domah dan kemudian dimasuki isim kana, maka khobarnya berubah menjadi harokatnya menjadi fathah akhir. Kemudian yang kedua, jika khobarnya terdiri dari jamak mudzakkar salim yang diakhiri waw nun, maka setelah dimasuki isim kana, huruf waw nun dirubah menjadi iya dan nun. Oke, kita langsung ke contoh ya supaya lebih dipahami. Yang pertama, Khalil roisun lilajnatil hafli. Ini adalah kalimat yang terdiri dari mubtada dan khobar. Kita tentukan dulu yang mana mubtada, yang mana khobar. Perhatikan Khalil. Khalil di sini adalah nama orang, termasuk kata benda. Berarti kata benda ini ada di awal kalimat. Berarti Khalil ini kedudukannya sebagai mubtada. Kemudian setelah mubtada itu pasti khobar. Berarti di sini roisun sebagai khobar. Khalil roisun lilajnatil hafli. Artinya Khalil adalah ketua untuk acara kepanitiaan. Nah, sekarang kalimat ini kita masuki isim kana. Nah, untuk memasuki isim kana, karena kana tadi akan berubah sesuai dengan pelakunya, apakah itu menggunakan kana, kanat, kanu, kunta, kunti, atau kuntum, maka kita lihat dulu di sini mubtadanya. Mubtadanya adalah Khalil. Khalil itu nama laki-laki ya, berarti dia seorang laki-laki. Berarti domirnya adalah huwa. Ya, maka di sini ketika dimasuki oleh isim kana, ya, isim kananya tidak berubah, tetap kana. Karena di sini domirnya adalah huwa, menjadi kana Khalil. Nah, kemudian sekarang perhatikan di sini, ya, khobarnya di sini adalah domah atau tanwin domah ya. Maka ketika dimasuki oleh isim kana, tanwin domah di sini berubah menjadi tanwin fathah. Maka roisun menjadi roisan, tanwin fathah. Ya, fil pas lilajnatil hafli. Artinya, nah dahulu Khalil adalah ketua untuk acara kepanitiaan. Ya, jadi kalau ini menunjukkan waktu lampau zaman dulu atau mungkin pada saat itu. Oke, kita lanjut nomor berikutnya. Contoh nomor 2. Aisyah jalisatun fil fasli. Ini juga sama, masih kalimat yang menunjukkan mubtada ditambah khobar. Ya, kita tentukan Aisyah di sini adalah nama orang yang berada di awal kalimat, berarti Aisyah adalah mubtada. Sesudah mubtada kasih khobar, berarti jalisatun di sini adalah khobar. Sekarang kita masuki isim kana. Kita lihat dulu mubtadanya Aisyah. Dia seorang perempuan, berarti domirnya adalah hiya. Berarti ketika domirnya hiya, isim kanannya adalah kanat. Jadi kanat Aisyah. Kemudian perhatikan di sini mubtadanya harokat akhirnya tanwin domah. Maka ketika dimasuki oleh kanat, jalisatunya atau khobarnya menjadi tanwin fathah, menjadi jalisatan ya, fil fasli. Aisyah jalisatun fil fasli artinya Aisyah duduk di dalam kelas. Kemudian ketika ditambah kanat tadi atau pada saat itu atau kemarin Aisyah duduk di dalam kelas. Oke, selanjutnya at-tullabu mujiduna fi durusihim. At-tullabu di sini sebagai mubtada, mujiduna sebagai khobar, fi durusihim ya. Ini adalah pelengkapnya. Nah, sekarang ketika ditambah kana, perhatikan ini khobarnya. Khobarnya terdiri dari waw nun. Tadi Ibu sudah menjelaskan ketika khobarnya terdiri dari waw nun, ya. Perhatikan, maka ketika ditambah kana, waw nun di sini berubah menjadi apa? Ia ditambah nun. Jadi kana tullabu mujidina fi durusihim. Oke, bisa dipahami ya. Kemudian nomor 4, ana goibun. Ana maridun. Di sini ana kedudukannya sebagai mubtada karena ini adalah domir atau kata ganti yang ada di awal kalimat. Berarti ini termasuk kriteria mubtada. Kemudian ini pasti khobar karena letaknya setelah mubtada. Ana goibun, ana maridun. Nah, sekarang kita masuki isim kana. Kita tentukan dulu, perhatikan di sini mubtadanya adalah ana, domir ana. Berarti kalau untuk ana, isim kananya adalah kuntu. Ya. Namun nanti ketika dimasuki oleh isim kana tidak menjadi kuntu ana. Ya. Jadi berbeda dengan nomor 2 dengan nomor 3. Kalau nomor 2 sesudah dimasuki kana, ini mubtadanya tetap dimasukin ya, tetap ditulis kana Aisyatu kana tulabu. Tapi ketika domir ini kata ganti ya, ini kata ganti bukan nama orang. Kalau ini nama orang, ini juga nama siswa, ini termasuk nama orang. Ya, itu ditulis kembali. Tapi ketika kata ganti di sini, maka mubtadanya tidak ditulis, cukup kuntu saja, tidak kuntu anak.
Ya, maka kita masuki isim kana menjadi kuntu goiban ana maridun. Nah, kita perhatikan di sini mubtadanya, ya. Mubtadanya harokat akhirnya tanwin doma, maka setelah dimasuki isim kana maka menjadi tanwin patah, jadi kuntu goiban. Ya, asalnya doma jadi fathah. Di sini tanwin doma, maka di sini menjadi tanwin fathah. Kemudian nomor 5. Anta mudarrisun fil madrasati. Anta sebagai mubtada, mudarrisun sebagai khobar, kemudian fil madrasati, ya. Di sini fil madrasati adalah pelengkap. Nah, kita perhatikan, kita sekarang akan memasukkan isim kana. Perhatikan dulu mubtadanya. Mubtadanya adalah domir, kata ganti anta, berarti isim kananya adalah kunta. Ditulis lagi tidak di sini menjadi kunta anta, tidak, ya, karena di sini mubtadanya adalah isim domir, tidak menjadi kunta anta, tapi kunta saja, ya. Maka ketika dimasuki isim kana menjadi kunta mudarrisan fil madrasati. Kemudian perhatikan jangan lupa di sini khobarnya, ya, khobarnya tanwin doma, maka ketika dimasuki isim kana maka khobarnya menjadi tanwin patah, jadi kunta mudarrisan fil madrasati, ya. Kemudian nomor 6, anti mudarrisatun fil madrasati, ya. Sekarang kita masuki oleh isim kana. Isim kana dari anti adalah kunti, ditulis lagi tidak kuntinya jadi kunti anti, tidak, karena di sini mubtadanya terdiri dari domir, cukup kunti mudarrisatan fil fasri. Kemudian jangan lupa perhatikan kembali di sini mubtadanya tanwin doma, setelah dimasuki oleh kana menjadi tanwin patah. Jadi asalnya mudarrisatun menjadi mudarrisatan. Kemudian selanjutnya nomor 7, hum mujtahiduna fi durusihim, ya. Hum kita masuki isim kana dari domir hum adalah kanu. Masukkan kembali tidak mubtadanya kalau isim domir, tidak. Jadi tidak menjadi kanu hum. Cukup kanu saja, ya. Kanu mujtahidina fi durusihim. Kemudian perhatikan di sini khobarnya adalah waw nun akhirnya, maka sesudah dimasuki isim kana waw nun diganti menjadi ya nun, menjadi mujtahidina. Ya, oke anak-anak, bisa dipahami? Mudah-mudahan bisa dipahami, ya. Baiklah penjelasan yang bisa Ibu sampaikan untuk hari ini. Nah, sekarang silakan oleh kalian kerjakan tugasnya adalah mengerjakan LKS halaman 20, ya. Di situ ada 10 nomor, silakan kalian kerjakan semuanya kecuali nomor 8, tidak usah dikerjakan. Apa perintahnya? Perintahnya masukkan lafaz kana, isim kana pada kalimat berikut dengan memperhatikan perubahan yang terjadi. Jadi oleh kalian silakan masuki oleh isim kana, apakah itu kana, kanat, kanu, kunta, kunti atau kuntum. Kemudian perhatikan juga perubahan khobarnya, ya. Yang tidak mempunyai LKS silakan Ibu tuliskan di sini soalnya. Ibu memberikan satu contoh, ya, nomor 1. Nomor 1 kalimatnya adalah at-thalibu mahirun. Oleh kalian masuki isim kananya, karena di sini at-thalibu itu seorang siswa, berarti dia seorang laki-laki. Maka di sini isim kanannya adalah kana. Nah, di sini bukan isim domir, ya. Maka tolibunya ditulis kembali jadi kana tolibu. Kemudian ini kabarnya mahirun. Kemudian ketika dimasuki isim kana menjadi tanwin patah, jadi mahirun. Oke, baiklah anak-anak. Itulah penjelasan yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Aku Jazila Syukri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.